Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan malam ini ada pertanyaan di dalam benak diri saya yang ingin saya bahas atau share di konten YouTube ini. Semoga dapat bermanfaat. Temanya itu menemukan tujuan dalam hidup atau panggilan Tuhan untuk hidup kita apa. Tak lupa ucapkan salam buat kita semua. Selamat menikmati aktivitasnya. Kita ngopi-ngopi dulu sambil menikmatin sebatang rokok gudang garam merah. Sebagai generasi muda, ini adalah salah satu pertanyaan tersulit dalam hidup. Kebanyakan kita itu tidak yakin akan panggilan hidup kita. Ya, sering kali kita bertanya ketika kita belum menemukannya. Kita lakuin ini enggak pas, lakuin ini enggak pas. Serasa serba salah. Dan menurut saya sangat penting untuk menemukan tujuan dalam hidup kita. Dan panggilan dari Tuhan untuk apa kita itu diciptakan di muka bumi ini, dilahirkan di muka bumi ini. Karena tanpanya kita itu tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa dan tak mampu apa-apa. Kita hanyalah seorang hamba yang lemah. Namun berkat kasih kuasa dari Tuhan sehingga kita bisa berjalan melangkah terus sampai semua misi-misi tujuan hidup kita bisa terlaksanakan dan bermanfaat tentunya bagi banyak orang. Itu suatu harapan bagi kita semua tentunya ya. Seringkali kita kehilangan arah dan tujuan. Tanpa arah dan tujuan hidup, kita itu tidak akan memiliki gairah dalam hidup. Terasa lemas, terasa sangat lesu tentunya. Dan kita itu harus memiliki tujuan hidup dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena nanti di situ akan ada petunjuk buat kita. Banyak cara Allah berbicara terhadap kita.
sehingga kita bisa mengerti apa perintahnya. Karena tak semata-mata kita itu diberikan karunia oleh Tuhan. Tentunya sebagai manusia kita harus bisa memanfaatkan semua potensi yang Tuhan berikan terhadap kita. Tuhan itu ingin kita itu selamat. Namun Tuhan tak butuh kita sebetulnya. Karena Dia Sang Maha segala-galanya, Sang Pemilik. Yang berarti kita itu harus hidup dengan penuh rasa, dengan tanggung jawab, dan punya tujuan hidup. Menerima, semangat, dan ikhlas karena Tuhan semata. Hidup itu ibarat kata sebagai suatu pertandingan. Dan kita itu berlari secepat, semampu, sampai dimana kita itu udah mentok nggak bisa. Nah setelah itu kita akan tahu kekurangan kita di mana. Maka teruslah berjalan. Kesulitan apapun, rintangan apapun yang akan dihadapi, yang penting kita terima dulu, kita jalani. Nanti petunjuknya itu bakal datang gitu kan. Entah itu lewat siapa, entah itu lewat bentuk apa, situasi kondisinya kita baca. Seringkali kita itu bertanya kan, apa tujuan hidup kita? Lalu ketika kita melakukan suatu apa gitu kan, atau suatu hal yang misalkan ada permasalahan, lalu kita di situ punya misalnya hasil dari petunjuknya itu, nah disitulah kita itu memutuskan apa yang harus kita lakukan. Tapi di situ juga kita harus bertanya juga, terus libatkan Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu udah sesuai sama kehendaknya, atau belum sama gitu kan. Istilahnya baru kehendak diri kita sendiri, artinya kita itu lebih dominannya itu di ego atau di nafsu kita sendiri, atau lebih memikirkan untuk hanya kebermanfaatan dirinya saja gitu kan, yang seolah-olah itu buat mereka, padahal manipulatif gitu kan. Istilahnya jangan sampai kita itu memanfaatkan orang lain demi tercapainya tujuan kita gitu kan. Namun niatkanlah atau perjalankanlah diri kita itu supaya bisa menjadi jalan buat mereka untuk mendapatkan tujuan mereka juga. Nah, sebagai manusia kita itu bisa saling merasakan kebermanfaatannya itu bersama-sama. Gak ada salah satu pihak yang dirugikan gitu kan. Kita sama-sama pahit dan menikmatin hasilnya juga, kita juga merasakan gitu kan.
Saya di waktu konten sebelumnya pernah menceritakan mana kehendak diri, dan mana kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan boleh dibuka di konten sebelumnya, itu ada. Itu salah satu contoh yang sudah saya gambarkan dan real terjadi di dalam kehidupan saya. Ketika keadaan kita merasakan suatu kepahitan, di situ adalah salah satu tanda di mana Tuhan itu sedang memanggil kita. Kenapa kok bisa kita itu terpanggil gitu kan? Tentunya kalau secara pikiran kita itu kan artinya kalau kita baca itu kan kita itu jauh dengan Tuhan, kan gitu. Artinya juga itu Tuhan lagi rindu juga kan dengan kita. Namun sejatinya kita lah yang rindu itu, yang butuh pertolongan Tuhan. Di situ Tuhan hanya istilahnya, yuk sini nak, ibaratnya gitu. Wahai hambaku, ceritakanlah apa keluhanmu. Ibaratnya bapak ke anak gitu kan. Kenapa kamu nak, kan gitu. Oh, kamu kelihatannya lagi kurang sehat atau lagi banyak apa sih yang sedang kamu pikirkan sehingga kamu ini keadaannya kayak gini sekarang, badannya nambah kurus. Itu Tuhan ngerti, itu Tuhan udah tahu gitu sebetulnya. Artinya kita itu di situ perintahnya itu ya udah kita serahkan, kita pasrahkan, kita curhatin. Dan sering kali itu kehendak yang sesuai dengan Tuhan itu kebanyakan gitu kan. Itu dampaknya itu bermanfaatnya itu bukan hanya untuk dirinya gitu kan, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Karena kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita semua. Kita itu semuanya adalah hamba-Nya. Dan Tuhan itu sangat mencintai kita dan menyayangi kita. Makanya Tuhan itu ingin kita itu selamat, hidup itu teratur. Makanya kenapa ada agama, kenapa ada firman, kenapa ada Al-Quran, kitab, istilahnya pedoman, petunjuk. Supaya kita itu terarah, tertuntun. Karena Tuhan itu ngomongnya nggak kayak kita ngomongin kan enggak. Kalau ibarat kata itu, kalau bermain rasa itu ada di rasa itu sebetulnya. Karena di dalam diri ini itu ada ruh-ruh yang langsung untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu kan. Sehingga kita itu bisa merasakan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Keberadaan Tuhan yang sangat maha besar di dalam diri kita. Dan cuman Dia satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia, dan Dia yang bisa menolong kita. Panggilan Tuhan itu sering kali selalu melibatkan berkat dan menjadi atau berusaha untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau dalam bahasa kita itu berkah lah. Kita itu gunakan waktu potensi yang Tuhan
titipkan. Kenapa Tuhan itu melebihkan kita atau memberikan karunia terhadap kita? Karena Tuhan itu memberi kesempatan buat kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Jadi kalau kita manfaatkan sejak dini, nanti ketika kita udah lemah, tenaga udah loyo, kita itu udah jadi berkat bagi orang lain. Maka hidup kita menjadi berkah. Cuman masalahnya, kebanyakan kita itu hanya ingin memenuhi mimpi kita sendiri. Tetapi sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita itu dengan tujuan mulia gitu kan. Tuhan itu udah sediakan semua istilahnya fasilitasnya itu udah Tuhan adakan, tinggal kita mau enggaknya kan gitu. Itulah kun fayakun itu. Kun dari Tuhan, fayakun untuk kita mau enggak pertanyaannya gitu. Makanya kita harus diawali dari diri kita. Kita harus punya niat. Dan jangan sampai niat itu kita belok. Karena apa? Kalau kita belok nanti kita kena teguran, pasti itu. Karena tidak sesuai kehendaknya dan tidak, istilahnya kurang bermanfaat lah hidup kita itu. Makanya Tuhan kasih teguran biar kamu itu ngerti, biar kamu itu ingat, biar kamu itu paham. Biar kamu itu kembali lagi ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih lurus. Juga masih banyak kena teguran ketika saya juga lupa, ketika saya lalai. Dan saya juga sebetulnya percaya semua orang itu punya tujuan hidup. Cuman tujuannya hidup itu yang istilahnya tiap orang itu beda-beda aja gitu kan. Cuman kita naikin lah istilahnya. Kita itu harus tahu diri siapa kita gitu kan. Kita itu hanya seorang hamba, seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita itu harus tahu diri siapa kita, siapa Tuhan gitu kan. Kita itu diciptakan juga untuk mengasihi, seperti sifat kan di situ ada tuh di Al-Quran itu Al-Fatihah artinya kan pembukaan. Maksudnya kan itu udah jelas, suruh buka hatimu, pikiranmu. Itu mungkin banyak kerikil-kerikil atau kuman-kuman yang masih menempel. Dan itu kita harus bersihin, rapihin. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim kan. Segala puji bagi Allah. Yang jadi pertanyaannya, gimana cara puja-puji kita terhadap Tuhan? Sudahkah kita melakukannya dalam bentuk nyatanya gitu kan?
dalam bentuk pengaplikasiannya. Kan alhamdulillah itu sebutannya. Kita itu sering kali kalau misalkan dapat rezeki, kita itu bilang alhamdulillah. Sebetulnya itu perintah gitu kan, petunjuk. Nah, minimalnya itu emang bagi muslim itu kita itu mengucapkan puji syukur gitu kan, alhamdulillah. Namun kita juga harus bisa menerapkan secara pengaplikasian yang lainnya juga gitu kan. Kita itu harus bisa memposisikan diri kita itu untuk kebermanfaatan banyak orang gitu kan. Kita itu juga harus menanamkan motivasi buat kita gitu kan. Dan kita harus tentuin motivasi tujuan hidup kita gitu kan, agar kita itu semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Dan seringkali keliru tentang masalah motivasi ini gitu kan, khususnya bagi yang belum menemukan jati dirinya, khususnya itu bagi anak-anak yang masih belajar, masihnya semuanya juga masih belajar sampai tua juga gitu kan. Cuman yang lebih muda itu kadang-kadang kan kebanyakannya di situ. Motivasi goal tujuan hidupnya itu apa gitu kan, sehingga gampang kebawa arah angin ke sana kemari ke sini, nggak jelas gitu kan, nggak bertahap gitu kan, nggak teratur, gampang terpengaruh oleh budaya, lingkungan, dan semua yang ada di luar dirinya. Dan saya juga pernah mengalami itu semua. Contohnya itu ketika kita itu keliru dalam menentukan suatu motivasi tujuan hidup kita nih ya. Kita itu kadang-kadang bekerja untuk menjadi kaya dan bertahan hidup. Kita ingin menikah dan memiliki anak karena semua orang melakukannya kan. Kita melakukan itu semua untuk mendapatkan kemuliaan atau kebahagiaan buat diri kita sendiri dan agar Tuhan itu memberkati kita. Coba perhatikan, dari tujuan dan motivasi tersebut, segala yang kita lakukan jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Nah, itu salah satu contoh tujuan pribadi, istilahnya keinginan gitu kan. Saya nggak munafik gitu kan, saya ingin kaya, bahkan Tuhan juga menyuruh kita kaya kok. Kalau bukan kita yang kaya berarti bakal orang lain gitu kan yang kaya, makanya kita harus pilih mau yang mana gitu kan. Nggak apa-apa, hak-hak saja gitu kan, silakan. Karena ke Tuhan itu kita butuh biaya. Kata siapa enggak? Nah, contoh tujuan hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kasih perumpamaan lagi gitu kan. Ibaratnya kita itu ingin kaya, saya itu ingin kaya, bekerja dan menjadi kaya itu agar saya itu menjadi orang yang paling dermawan gitu kan istilahnya.
Dengan kekayaan itu, kita itu bisa berbuat baik, menolong orang yang lebih lemah dengan ekonominya, kita bantu mereka, kita beri jalan buat mereka cara mendapatkan uang, dan kehidupan mereka pun bisa terangkat. Dan itu dapat nilai plus. Kita bahagia, kita menikmatin juga, dan orang lain pun juga ikut merasakan. Kita ingin punya anak, kita meminta kepada Tuhan agar anak kita juga bisa bermanfaat. Buat apa? Buat bermanfaat orang lain juga. Itu titik poinnya, itu niatnya gitu kan. Kita ingin pesantren misalkan. Untuk apa? Apa untuk hanya kelihatan pintar? Ingin disanjung-sanjung orang, gila kehormatan, gila jabatan. Apa itu? Coba renungkan. Dan apa yang ada di dalam hati kita itu nggak bisa nipu Tuhan, nggak bisa. Manusia kita bisa siasatin, bisa kita tipu, tapi Tuhan enggak. Makanya ketika niat hati kita itu enggak sesuai, itu pasti dapat teguran itu. Akan Tuhan luruskan. Kamu minta ilmu, kamu minta kekayaan, kamu minta apa, aku kasih, kan gitu. Tapi kenapa kamu itu pergunakan hanya untuk kepentinganmu sendiri gitu kan? Hanya mengikuti hawa nafsu egomu, bukan rasa sebenarnya. Ada beberapa cara gitu kan untuk kita bisa menemukan tujuan panggilan Tuhan. Mungkin saya akan bahas di konten yang lainnya karena ini cukup kepanjangan. Next selanjutnya di konten selanjutnya, dan saya ucapkan mohon maaf untuk kekurangannya itu mutlak dari diri saya gitu kan, sebagai seorang hamba yang lagi belajar memperjalankan dirinya kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan semoga dapat bermanfaat buat khususnya diri saya dan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.